Oke, kali ini kita bertemu lagi dengan konten belajar akademik Inggris ya. Jadi di sini saya belajar, saya rekam, saya upload ke YouTube. Topik kedua yaitu genitive, possessive form of noun. The rules for when to use s to indicate possession are not clear, are often contradictory. Aturan penggunaan apostrofi s untuk menyatakan kepemilikan tidak jelas dan sering kontradiksi. Even native speakers are inconsistent. Bahkan penutur asli tetap tidak konsisten. Though most intuitively know what is and is not correct. Tapi secara intuisi mengetahui mana yang benar, mana yang salah. The rules of general English are that you should only use genitive with. Contoh, people, companies, institutes, etc. Smith's book, Apple's profit, MIT staff. Jadi apostrofi s diikuti dengan orang, perusahaan ataupun institusi. Contoh, buku si Smith, Apple profit, keuntungan perusahaan Apple, MIT's. Ya, kita lihat sekarang. Nah, ada lagi di sini. Kedua, animals, dogs, bone, in certain time expression, in 3 years time. If you are not sure whether to use genitive first, kalau tidak yakin penggunaan apostrofi s, first see, pertama lihat if you can find similar example using Google Scholar. Ya, kita cari di Google Scholar. If you still not sure, ketika kita masih meragukannya, then use the following formula. Noun plus of plus noun. Ya, kata benda diikuti dengan of, diikuti dengan kata benda. Contoh, the assets of the company rather than company's assets. Assets of the company lebih baik daripada the company's assets. In any case, if you misuse genitive, it will rarely constitute a serious mistake, katanya lagi di sini. Jadi kalaupun kita salah menggunakan genitif ini, apostrofi s ini, bukanlah sebuah kesalahan yang serius. This section detail when the above rules are and are not respected in research manuscript. Ya, bagian ini atau bab ini akan membahas detail tentang aturan-aturan dan yang tidak boleh dipakai dalam penulisan penelitian. Nah, 1. Position of the s, apostrophe s, with authors and referees. Ya, letakkan posisi apostrophe s diikuti dengan nama penulis dan orang yang kita referensikan. The s place immediately after the last letter of the author, name, country, etc. Note, do not use the before the name of the author. Ya, jadi the apostrofi ditempatkan pas setelah nama marga. Bukan nama marga, huruf terakhir dari penulis, namanya atau negaranya. Catatan,
jangan gunakan sebelum nama, berarti di belakang ya, jangan di depan. Nah, kita lihat contohnya di sini. Nah, ini kita lihat Simpson's paper is an excellent introduction ya. Jadi Simpson ini orang yang menulisnya. Nah, ya. The Simpsons ini salah. Nah, atau Simpson saja. Nah, ini betul ya. Salah ya, yang ini yang betul, Simpsons. We have answered the referee's question. Kami telah menjawab ya perujuk ya, pertanyaan dari perujuk ya. Nah, there is just one referee. Jadi kalau hanya satu orang yang merujuknya, yang menulisnya. Nah, ini salah. I have just received the editor's decision along with the committee's report. Editors, apostrophe s, committee juga. Ya. Nah, dua. Even in the last letter of author's name is an S, then still put an S, exception. Ya, jadi penulis yang namanya berakhiran dengan huruf S ya, masih ditambahkan apostrophe S, pengecualian. Non-English surnames ya, nama akhir atau marga orang yang bukan dari bahasa Inggris. Ya, the end is the silent S, jadi tidak ditulis apostrophe S, ditulis hanya komanya aja. Contohnya kamus, ini nama orang non English ya. First novel Descartes ya. Ya, kita lihat contohnya. Hanya satu contohnya, Jonas. Nah, ini kan English. Tidak boleh ini. Itu dalam penulisan ilmiah ya. Peraturan ketiga, when a paper has been written jointly by two authors, only put apostrophe S after the last name or after et al. Ketika sebuah paper ditulis oleh beberapa orang atau dua orang, lebih dari satu lah ya, letakkan apostrophe S di nama terakhir orang atau sesudah et al ini dan lain-lain dan kawan-kawan ya. Umpamanya ada 4 orang, tapi setelah et al-nya ditambahkan apostrophe S. A similar rule apply to compound noun. Aturan ini sama berlaku juga dengan kata benda majemuk ya, gabungannya. Contoh, his mother-in-law's house. Apostrophe S itu di sini di akhir. Nomor 3 kita lihat. Ada 2 contoh, Smith and Simpsons. Ini nama dua orang penulisnya ya. Jadi di nama terakhir ini. Nah, yang ini Smith salah. Smith et al. Kalau lebih dari 2. Nah, di sesudah et al. Nah, kita lanjut ke 4. If two papers were written by two authors separately, then the S must be used for both authors. Jika dua tulisan ditulis oleh dua penulis yang separately, terpisah,
S apostrofi S harus digunakan untuk kedua penulis. Contohnya ya, nomor 4 ini ada 1. Smith's paper and Lee's paper take two very different position. Nah, ya, jadi ini penulisnya terpisah ya, walaupun judulnya sama. Nah, nomor 5. If the noun is in the plural, jika kata benda ada plural, dalam bentuk plural, contohnya referees, those authors or editors, then put just an apostrophe, no S after the plural. Ya, jika kata bendanya sudah plural, cukup S apostrofinya saja, jangan ada S-nya. Nah, kita lihat contoh nomor 5. It is each applicant's responsibility to ensure that 3 referees ya, jadi 3 referees, jangan ada apostrofi S, cukup apostrofinya saja. Nomor 6. When a referee is referred to by a number, put the apostrophe S after the number. Jika yang orang rujukannya ditulis dengan sebuah nomor, jadi tuliskan apostrofi S di nomornya. Contoh nomor 6. We have answered the 3 referees questions, especially we have added a new section as per referees number 1 request. Jadi ada 3, jadi khususnya yang nomor 1. Jadi refereesnya koma S. Nah, ini dia salah ya, kalau ini ya sesudah angka nomornya baru bikin apostrofi S. Oke, baiklah, sampai di sini dulu saya belajar ini Academic English. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.